Oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang saya sayangi. Semoga pada siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar hingga nanti. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas hari ini oleh penyaji yaitu psikolinguistik pada buku Profesor Dr. Heri Guntur Tarigan. Saya Revi Margianti, selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Revi Margianti dengan NIM akhir 11 sebagai moderator dan penyaji materi yaitu Devi Nurhaini dengan NIM akhir 35 dan sekretaris yaitu Sherly Riantiningsih dengan NIM akhir 20. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang keempat penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengawali dengan lafal basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi selama kurang lebih 20 menit yang akan disampaikan oleh penyaji yaitu Mbak Devi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Devi Nurhaini dengan NIM akhir 35 akan mempresentasikan hasil kerja saya merangkum buku psikolinguistik Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan tahun 1996, penerbit Angkasa di Bandung dengan jumlah bab 9 dan tebal buku 223 halaman. Pembahasan kali ini ada 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 bahasa sebagai sistem kognitif, bab 3 data dan metode telaah linguistik, bab 4 sintaksis, dan bab 5 komponen-komponen penafsir. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku seseorang melalui bahasa yang digunakan. Menurut John Lyons, psikolinguistik adalah telaah mengenai produksi sintaksis dan rekognisi analisis. Sedangkan menurut Lila R. Glittman, psikolinguistik adalah telaah mengenai perkembangan bahasa pada anak-anak, suatu introduksi teori linguistik ke dalam masalah psikologis. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu tanda bahasa transformasi. Tata bahasa transformasi yang pertama ada tata bahasa transformasi generasi pertama. Ini terdapat beberapa ciri-ciri menurut Palmater. Yang pertama, tidak mengandung komponen semantik. Yang kedua, transformasi yang merubah arti. Yang ketiga, menggunakan pendekatan struktural, fonologi, dan morfologi. Yang keempat, tidak ada pemisah di antara struktur dalam dan juga struktur luar. Yang kelima, transformasi cakupan yang disamaratakan. Yang keenam, formasi bebas bagi kalimat-kalimat matriks dan konstituen. Dan selanjutnya ada pernyataan-pernyataan yang tepat mengenai kondisi lingkungan. Yang kedelapan, ketidakmampuan mengenai klasifikasi silang. Yang sembilan, tugas yang berulang-ulang bagi kaidah-kaidah transformasi. Dan terakhir, adanya perhatian yang berlebihan pada formalisme.
Kemudian yang poin kedua, data bahasa transformasi generasi kedua. Tata bahasa transformasi generasi kedua ini lebih banyak mengenai struktur unsur dasar jika dibandingkan dengan transformasi generasi pertama dan membuat penggunaan ciri-ciri sintaksis yang lebih bebas. Dan poin ketiga, tata bahasa transformasi berdasarkan semantik. Tata bahasa ini mengacu pada penelitian neo-transformasi mengenai tata bahasa, kasus, dan semantik generatif. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi atau kemampuan diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa tentang bahasanya, dan hal ini merupakan objek tata bahasa generatif. Kompetensi merupakan pengetahuan yang dimiliki pemakai dan pendengar asli mengenai bahasanya secara tidak sadar, intrinsik, implisit, intuitif, dan terbatas. Kompetensi linguistik hanya merujuk pada pengetahuan penutur asli tentang bahasanya, yaitu mengenai tata bahasanya. Kemudian performansi. Performansi atau perbuatan adalah pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Performansi linguistik mengacu kepada proses kognitif, kesadaran, dan pengertian yang digunakan secara aktual. Performansi merupakan hal yang sesungguhnya dilakukan oleh pembicara dan pendengar berdasarkan pengetahuannya mengenai bahasa. Masuk pada bab 2, yaitu bahasa sebagai sistem kognitif. Yang pertama, model kognitif. Model kognitif teori bahasa yang melibatkan fenomena mentalistik seperti pemerolehan bahasa pada anak secara tidak sadar. Dalam pemerolehan bahasa, anak mendapat pandangan antara fakta-fakta bahasa yang dipelajari dengan cara memperhatikan tata bahasa asli dari kedua orang tuanya, beserta pembaruan-pembaruan yang telah mereka buat sebagai tata bahasa tunggal. Kemudian anak tersebut membentuk tata bahasa baru yang kemudian disederhanakan dan ditambah dengan pembaruan-pembaruan yang dibuatnya sendiri. Kemudian tata bahasa sebagai sistem komunikasi. Menurut Bloch dan Stringer, bahasa adalah satu sistem simbol-simbol bunyi arbiter yang digunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Sedangkan menurut Joseph Bram, bahasa adalah satu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Selanjutnya ada kreativitas linguistik. Kreativitas atau produktivitas adalah ciri bahasa yang universal dan menurut Chomsky, kesemestaan bahasa selalu ditekankan. Semestaan linguistik adalah salah satu dari pernyataan deskriptif yang dapat dihapuskan atau dikeluarkan dari tata bahasa suatu bahasa tertentu karena dapat dicirikan pada teori umum tata bahasa. Ini menurut Chomsky. Masih lanjutan kreativitas linguistik. Ini kreativitas linguistik memiliki 4 aspek. Yang pertama, ketakterbatasan ekspresi linguistik. Jadi maksudnya di sini setiap orang dapat mengatakan hal-hal yang belum pernah ia katakan sebelumnya. Dan poin kedua ada relatif bebas dari pengawasan stimulus. Ini merupakan adanya kebebasan dari pengawas stimulus, maka bahasa dapat bertindak sebagai alat pikir dan sebuah ekspresi, seperti yang dilakukannya bukan hanya yang berbakat dan berminat besar, tapi juga bagi setiap orang normal. Kemudian poin ketiga, keserasian ujaran dengan keadaan. Jadi ujaran yang kita sampaikan harus sesuai dengan keadaan. Misalnya keadaan sedang berduka, maka kita harus berujar secara halus, tidak untuk bermain-main. Kemudian poin keempat ada kesanggupan mencipta kosakata baru. Jadi setiap orang dapat menciptakan kosakata baru. Untuk membentuk kosakata baru terdapat beberapa cara. Yang pertama, penggabungan kata-kata atau bagian kata yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengganti makna yang telah ada pada kata-kata yang digunakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, meminjam kata-kata dari bahasa lain, misalnya bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian yang keempat, mencipta kata-kata baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian ada kaidah-kaidah linguistik.
Kaidah linguistik yang menjelaskan struktur setiap kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dalam bahasa itu pasti dimiliki oleh setiap individu. Kaidah ini diperoleh pada masa anak-anak melalui proses yang tidak dimengerti. Kemudian, kapasitas tak terbatas dengan cara yang terbatas. Terdapat jumlah kaidah linguistik yang terbatas bagi setiap bahasa, dan kaidah tersebut diperoleh selama kurun waktu terbatas selama beberapa tahun dalam masa anak-anak, serta kaidah tersebut disimpan di dalam batas otak yang terbatas. Jadi, ciri bahasa secara umum adalah adanya kapasitas yang tak terbatas dengan cara yang terbatas dengan alat yang terbatas. Kalimat yang tidak terbatas dapat dihasilkan menggunakan kaidah terbatas. Selanjutnya ada bahasa khusus dan bahasa umum. Bahasa merupakan kapasitas umum manusia untuk memiliki suatu sistem komunikasi menggunakan prasarana khusus. Namun contoh khusus mengenai fenomena umum ini dapat berwujud bahasa Inggris atau bahasa Cina. Jadi misalnya bahasa umum itu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa khususnya bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian sistem komunikasi linguistik. Tata bahasa terdiri atas 3 komponen utama yang melukiskan seperangkat kaidah linguistik tertentu, yaitu yang pertama komponen semantik. Komponen ini memberikan penjelasan mengenai kemampuan pembicara untuk menentukan arti kalimat baru di dalam bahasanya. Dan yang kedua, komponen sintaksis. Komponen ini merupakan pembentuk ketatabahasaan umum kalimat, hukum atau kaidah yang ada di dalamnya mengandung urutan kata dalam kalimat dan hubungan antara bagian kalimat. Dan yang terakhir, komponen fonologi. Komponen ini menyajikan kalimat dengan ucapannya. Masuk ke bab 3, data dan metode telah linguistik. Pertama, tugas linguis. Pada dasarnya terdapat 2 tugas dari linguis. Yang pertama, mengembangkan suatu teori umum bahasa yang akan menandai atau memberi ciri keumuman antara bahasa-bahasa dunia. Kemudian yang kedua, linguis mencoba melengkapi penggambaran bahasa khusus. Selanjutnya ada hipotesis mengenai struktur bahasa khusus. Hipotesis linguistik dibangun agar dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian di dunia nyata. Kejadian yang harus diramalkan adalah penjelasan mengenai pengertian yang luas dari teori linguistik yang harus menjelaskan pendapat atau pertimbangan tertentu yang dibuat oleh pembicara asli mengenai kalimat dalam bahasanya. Data yang harus diperhatikan dalam tata bahasa suatu bahasa, yang pertama, kemampuan membedakan kalimat yang berdasarkan tata bahasa dari yang tidak berdasarkan tata bahasa. Kemudian yang kedua, kemampuan mengenai kalimat-kalimat dwi-arti atau memiliki 2 arti. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengenal hubungan tata bahasa yang mendasari kalimat-kalimat dalam bahasa itu. Yang keempat, kemampuan mengenal kalimat-kalimat yang merupakan parafrase satu sama lain. Dan yang terakhir, penggambaran kompetensi linguistik. Kemudian perbedaan antara kompetensi dan performansi. Pemakai bahasa harus melengkapi aturan impresif, keterampilan kognitif, perseptual, dan gerakan yang berinteraksi dengan kompetensi linguistiknya untuk memudahkan dirinya menghasilkan dan memahami kalimat. Aturan atau susunan keterampilan psikologis ini membangun dasar performansi linguistik, sedangkan sistem kaidah bahasa seorang yang telah dijiwai itu membangun kompetensi linguistik. Jadi perbedaan di antara keduanya itu kompetensi melukiskan kalimat dengan tata bahasa yang sempurna, sedangkan performansi ini merupakan kesalahan dari manusia yang menghasilkan kalimat tidak ideal yang disebabkan ketidaksempurnaan organisme yang dimiliki oleh manusia. Masuk pada bab 4, sintaksis. Pertama, pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan telaah mengenai prinsip-prinsip dan proses yang digunakan untuk membangun kalimat dalam bahasa tertentu. Ini menurut Chomsky. Sedangkan menurut Postal, menyatakan bahwa sintaksis adalah komponen bahasa transformasi yang menurunkan ikhtisar yang mendasari penanda frasa dengan bantuan kaidah struktur frasa dan penanda frasa turunan akhir dengan bantuan kaidah transformasi. Selanjutnya, kaidah struktur frasa. Kaidah struktur frasa adalah kaidah yang menyebutkan satu demi satu kalimat inti, yaitu kalimat-kalimat yang sekaligus memenuhi syarat sebagai kalimat sempurna, sederhana, berita, aktif, dan afirmatif. Dan yang terakhir, kaidah transformasi.
Kaidah transformasi merupakan salah satu dari seperangkat kaidah yang menyelenggarakan operasi tunggal yang perlu bagi pemetaan struktur dalam menjadi struktur luar. Menurut Palmatir, kaidah transformasi merupakan kaidah komponen sintaksis yang menginterpretasikan suatu objek yang disediakan oleh kaidah struktur frasa, menandainya apakah berbentuk rapi atau tidak, serta memetakannya struktur dasar yang tersusun rapi menjadi struktur baru. Jadi, transformasi berfungsi sebagai penyaring. Bab 5, komponen-komponen penafsir. Pertama, abstraksi. Kemudian yang kedua, fonetik. Fonetik merupakan gambaran dari aspek ucapan kalimat yang ditentukan oleh kaidah fonologi bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Kemudian yang ketiga, ciri fonetik. Yang pertama ada ciri vokal. Seperti yang sudah diketahui, terdapat 5 ciri vokal dasar, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian yang kedua, ciri obstruen. Ciri obstruen ini merupakan penyempitan dari alat ucap manusia sehingga akan menghasilkan desis dan menghasilkan misalnya huruf G, huruf J, huruf S, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ciri lain, itu ada nasal atau sengau, lebur, dan getar. Kemudian yang keempat ada kaidah fonologi. Next, ke komponen semantik. Yang pertama, teori mengenai semantik. Semantik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu semantik interpretif terdahulu, semantik interpretif baru, dan semantik generatif. Dan yang kedua, informasi pengisi gambaran semantik. Dan yang ketiga, ciri semantik. Yang keempat, analitis dan kontradiksi. Analitis merupakan predikat yang memberi informasi baru terhadap subjek kalimat. Misalnya, kalimat jejaka itu belum kawin. Ini predikatnya memberikan informasi yang baru terhadap subjek kalimat ini. Kemudian yang kedua, kontradiksi. Ini kebalikan dari analitis. Kontradiksi itu predikatnya membuat pernyataan pada subjek secara langsung. Misalnya, jejaka itu sudah kawin. Kemudian poin kelima ada pusat dan perkiraan. Pusat ini kalimat yang disampaikan penutur kepada mitra tutur yang mengandung informasi. Penutur beranggapan bahwa mitra tutur tidak memiliki informasi pusat terhadap informasi yang disampaikannya. Sedangkan perkiraan itu merupakan kalimat atau informasi yang diucapkan oleh penutur yang diperkirakan sebagai bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh mitra tutur. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya batasi untuk 2 penanya, silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan Mbak Aimida. Baik, saya Imda Selvia dan NIM 74 izin bertanya.
Tadi kan dijelaskan ada tata bahasa transformasi, yaitu generasi pertama dan kedua. Boleh jelaskan apa sih perbedaan antara tata bahasa transformasi generasi pertama dan kedua? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Mbak Devi, silakan untuk dijawab dahulu. Baik, tata bahasa transformasi generasi pertama itu penggambaran teori generatif yang berlandaskan pada karya, sedangkan generasi kedua ini pada struktur dasar jika dibandingkan dengan transformasi generasi pertama. Jadi generasi pertama itu udah kepada karyanya, sedangkan transformasi kedua itu masih dasar. Seperti itu, Mbak Emide. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Baik, silakan, Mbak. Saya Intan Noplara dengan NIM akhir 81, izin bertanya, bagaimanakah kedudukan psikolinguistik dengan ilmu-ilmu lain? Terima kasih. Silakan Mbak Devi untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Hubungan psikolinguistik dengan linguistik ini sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formal, tapi linguistik ini mengkaji struktur bahasanya, sedangkan psikolinguistik ini mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Jadi dapat disebutkan bahwa psikolinguistik ini kajian makrolinguistik, yaitu kajian bahasa dalam hubungannya dengan faktor luar kebahasaan seperti jiwa, sosial, pengajaran, pengobatan, filsafat, dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Intan. Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk presentasinya sudah selesai, pertanyaannya sudah jawab semua. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar saya masuk, kalian belum presensi ya berarti ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya bisa menampilkan presensi apa tidak di sini lewat ini?
Ini berapa orang ini? Halo? Bagaimana Pak? Ini berapa orang yang hadir kok nggak ada keterangannya ya? Hanya 14, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tuh? Oh, 14 yang lainnya kemana? Coba saya tampilkan. Ya, lupa. Hanya 8 orang tuh yang tampak itu. Coba ini yang tampak saya panggil ya. Ini kelas 6A ya ini ya? B, Pak. Kelas B Pak. Oh B, 6B ya. Media Selfie ada nggak ini? Hadir, Pak. Bentar. Media Selfie hadir ya. Hadir. Terus Ametis Faita. Hadir, Pak. Mana Ametis Saya, Faita? Pak. Oke ya. Pak, saya izin ke WC ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Siapa namanya itu? Saya Ametis, Pak. Ametis ya. Oke. Devi Nurkaini. Hadir, Pak. Oke. El Fatia. Hadir, Pak. El Fatia mana El Fatia? Hadir, Pak. Oh ya, oke. Fahra